Bagaimana cara menghibur diri ketika musibah menimpa? Kata beliau, hendaknya pedihnya musibah atas engkau itu dapat diringankan, dapat dikurangi kepedihan itu oleh taunya engkau bahwa sesungguhnya yang menimpakan musibah kepada engkau itu adalah Allah. Jadi seharusnya taunya kita itu mampu meringankan kepedihan musibah yang menimpa kita. Ya, kalau itu juga tidak mampu mengobati rasa sakit dia, maka jangan obat lain. Seperti kata siapa itu, ada tokoh sufi katakan, malam yarda biqada'illah fala dawa li ghabawatihi. Siapa yang tidak ridha dengan ketentuan Allah, takdir Allah, maka tiada obat baginya. Kesadaran engkau bahwa sungguhnya Allah Subhanahu, Dialah yang menimpakan musibah, bukan orang lain. Orang lain itu cuman perantara. Mungkin yang menyakiti kita, yang mencaci kita, yang menyakiti, baik menyakiti dengan kata-kata maupun menyakiti dengan perbuatan, itu adalah manusia. Tapi pada hakikatnya yang menimpakan musibah itu adalah Allah, tetapi melalui perantaraan orang lain. Tentunya kita merasa terganggu, merasa tersakiti. Tapi ketika kita membayangkan bahwa sesungguhnya yang menimpakan musibah itu adalah Allah, karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di atas permukaan bumi melainkan itu sudah ada dalam ilmu Allah, dan melainkan itu adalah kehendak dan takdir Allah. Jadi ketika kita membayangkan itu, seharusnya kesadaran ini wa annahu a'lamu, dan kesadaran engkau bahwa sesungguhnya Allah itu a'lamu bimasalihika. Sungguhnya Allah itu Allah maha mengetahui, Allah lebih tahu tentang masalihika, tentang apa-apa yang maslahat, apa-apa saja yang baik bagi engkau. Allah lebih tahu min nafsika, Allah lebih tahu dibandingkan diri engkau. Karena ilmu kita kusur, ilmu kita dangkal. Sedangkan ilmu Allah itu kan ihatah. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi yang kita tahu cuman apa yang ada di depan kita, bahwa ini mengganggu kita. Kita tidak tahu apa yang apa dibalik apa sebenarnya yang ada di balik musibah itu. Apa ke depan yang terjadi kita tidak tahu. Biasanya Allah menimpakan musibah kepada kita, padahal sebenarnya Allah ingin menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Allah lebih tahu tentang masalihika, apa-apa yang maslahat, apa-apa yang baik dibandingkan, lebih tahu, Allah lebih tahu dibanding diri engkau. Maka kesadaran akan hal ini, bahwa Allah lah yang menimpakan musibah, dan Allah lebih tahu dibanding kita akan apa-apa yang maslahat, apa-apa yang baik untuk kita. Fa inna dzalika sababun fitasallika, maka sesungguhnya kesadaran itu, kesadaran bahwa Allah lah yang menimpakan musibah, dan kesadaran bahwa Allah maha mengetahui, Allah lebih tahu apa kemaslahatan bagi kita dibanding kita sendiri, maka sungguhnya demikian itu adalah sababun fitasallika. Demikian itu adalah sebab pada tasallika, keterhiburan engkau, terhiburnya engkau. Jadi ketika kita menyadari bahwa yang menimpakan musibah adalah Allah, dan Allah maha mengetahui, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita dibandingkan diri kita sendiri, maka ini insya Allah akan menjadi sebab terhiburnya engkau, dan akan menjadi sebab bagi taslimika, bagi kepasrahan engkau, bagi taslimnya engkau menerima apa ujian yang Allah timpakan.
Dan demikian akan menjadi sebab bagi wujudi sabrika, akan menjadi sebab bagi adanya kesabaran engkau. Jadi dia gitu. Jadi musibah, orang hebat ya seperti itu kan. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa merubah. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa merubah kekurangan menjadi kelebihan. Tetapi orang ceroboh itu orang yang merubah kelebihan jadi kekurangan. Kalau orang pintar, ya, apapun bahan yang diberikan kepada dia itu bisa dia rubah jadi masakan, jadi makanan yang jadi makanan yang baik, seperti itu. Jadi seburuk apapun takdir yang dilihat, apa yang terlihat, tapi bagi orang bijaksana, takdir yang kelihatannya tidak baik ini bisa dia rubah menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik untuk dirinya. Caranya bagaimana? Caranya adalah istihdar. Nah, sehingga musibah apapun yang menimpa dia itu bukan membuat dia semakin terpuruk, bukan membuat dia semakin jatuh, akan tetapi musibah itu justru akan mengangkat derajat dia baik di mata manusia, di mata makhluk maupun dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau bijaksananya kira-kira gitu. Jadi begitu. Tapi kalau itu tidak bisa juga menghibur dia, jangan lagi ababunawatiyan la dawa liqabawatiyan. Sehingga jangankan musibah, nikmat yang Allah berikan karena dia itu orang jahil, dia itu orang bodoh, orang yang dalam hati dia Allah majhul, Allah tidak dikenal. Yang ma'ruf, yang dikenal dalam hati dia adalah dirinya sendiri. Maka jangankan musibah, nikmat saja dia merasa bahwa itu belum cukup, itu masih kurang. Falladhi, artinya li'anna alladhi, karena sesungguhnya alladhi, karena sesungguhnya zat ataupun Tuhan, di mana wajahat kaminhul aqdar, karena sesungguhnya Tuhan di mana takdir-takdir yang mendatangi engkau, takdir-takdir itu datangnya minhu, datangnya itu daripada Allah. Karena sungguhnya Tuhan di mana takdir-takdir yang mendatangi engkau itu berasal darinya, datang darinya. Artinya umural muqaddara alaika, artinya perkara-perkara yang ditakdirkan atas engkau, baik itu sakit, kehilangan harta, kehilangan anak, dan semisal keduanya. Tuhan di mana takdir-takdir yang mendatangi engkau itu berasal darinya. Huwallazi awwadaka hasanal ikhtiyar. Takdir-takdir yang buruk yang mendatangi engkau, Tuhan itu jugalah yang awwadaka, Tuhan itu jugalah yang terbiasa husnal ikhtiyar, Tuhan itu jugalah yang terbiasa memilih yang baik bagi engkau. Jadi mungkin baru 1-2 kali kita ditimpa musibah, padahal selama dalam 24 jam itu berapa banyak nikmat yang berulang-ulang tidak henti-henti diberikan oleh Allah, Jadi itu Tuhan yang dalam 1 kali 24 jam dan dalam waktu-waktu selanjutnya tidak henti-hentinya memilih kebaikan bagi engkau, memberikan nikmat-nikmat kepada engkau. Tuhan itu jugalah yang menimpakan 1-2 musibah kepada engkau. Maka seharusnya kalau baru 1-2 musibah yang ditimpakan, maka seharusnya itu tidak membuat kita berburuk sangka ketika baru 1-2 musibah yang ditimpakan oleh Allah. Jangan seperti kata orang, kemarau setahun itu hilang dengan hujan sehari. Kemudian Allah timpakan 1-2 musibah. Kemudian kita sudah berburuk sangka kepada
kepada Allah. Jadi akhirnya puja-puji dan syukur yang kita, ibadah dan amal kebaikan yang selama ini kita kerjakan, semuanya itu terhapus ketika kita suuzan, berburuk sangka kepada Allah karena satu dua musibah yang Allah timpakan. Jadi dialah yang menimpakan musibah kepada engkau itu, dia jugalah yang membiasakan kepada engkau pilihan yang baik. Artinya ikhtiaral amril hasan alladzi yulaimuka. Artinya dia jugalah yang memilih sesuatu yang baik, yang sesuai dengan engkau, sesuai dengan selera engkau. Kan sesuai dengan selera kita ingin mata ini bisa melihat dengan normal, pendengaran juga demikian. Nikmat-nikmatnya Allah berikan itu jangan ada kekurangan. Jadi itu sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kemauan kita. Maka jangan salahkan Allah ketika ada satu dua takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita, karena emang takdir tidak harus selalu sesuai dengan kehendak kita. Takdir itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sesuai dengan kehendak kita, alhamdulillah. Tapi tidak harus takdir itu berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Makanya itu seperti kata pepatah, angin berhembus. Angin terkadang berhembus tidak sesuai kehendak pelaut. Orang yang berlayar.